distinct identity. Watch Jim and his team as they strive. From a small family business, Work affects us all a lot. I've been going jeans cause I'm cool with it. On the spaceship, now I'm a space cadet. White mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat nikmatnya kita dapat berkumpul di sini untuk membuat tugas ini. Yang saya hormati Bapak Taufik Rizal, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen, yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Nur Hasana Putri. Kepada Nur Hasana Putri, saya persilahkan. Budaya mengacu pada keyakinan, nilai, adat istiadat, dan perilaku bersama sekelompok orang yang mempengaruhi cara mereka hidup dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Budaya adalah fenomena kompleks yang membentuk identitas kita dan mempengaruhi keputusan kita, termasuk cara kita mengonsumsi produk. Faktor budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Budaya memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku konsumen, mempengaruhi cara orang memandang produk, mengambil keputusan, dan mengonsumsi barang dan jasa. Faktor budaya seperti bahasa, agama, nilai, dan norma sosial dapat membentuk preferensi dan perilaku konsumen. Perbedaan budaya dalam perilaku konsumen. Budaya yang berbeda memiliki keyakinan, nilai, dan adat istiadat yang unik mempengaruhi cara mereka mengonsumsi produk. Misalnya di beberapa budaya, tawar-menawar adalah praktik umum, sementara di budaya lain tawar-menawar dianggap tidak sopan. Memahami perbedaan budaya ini sangat penting bagi bisnis yang ingin memperluas jangkauan dan terhubung dengan pelanggan dari latar belakang budaya yang berbeda. Adaptasi budaya dalam pemasaran. Bisnis perlu menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk menarik pelanggan dari budaya yang berbeda. Hal ini melibatkan pemahaman konteks budaya di mana produk yang dipasarkan menyesuaikan pesan pemasaran agar sesuai dengan target audiens. Baik, saya kembali ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurwindi Nabila. Kepada Nurwindi Nabila, saya persilahkan. Selanjutnya ada budaya memenuhi kebutuhan. Budaya ada untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu masyarakat. Contohnya, budaya memberikan standar dan kaidah mengenai kapan harus makan, di mana harus makan, apa yang cocok dimakan, untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam, dan makanan kecil apa yang harus dihidangkan kepada tamu di pesta makan malam. Budaya juga memberikan wawasan mengenai pakaian yang cocok untuk kesempatan tertentu, seperti apa yang harus kita gunakan di dalam rumah, di sekolah, atau bahkan saat kita berpergian. Kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan budaya terus diikuti selama menghasilkan kepuasan. Tetapi, jika standar tertentu tidak lagi memuaskan para anggota suatu masyarakat, maka akan diubah atau diganti. Jadi, budaya terus-menerus berubah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu pekerjaan budaya yang tidak kelihatan. Pengaruh budaya telah mendarah daging pada perilaku kita. Hal ini kita sadari saat kita mengunjungi daerah atau negara lain, kita menjadi sadar bagaimana budaya telah membentuk perilaku kita sendiri. Pengaruh budaya dapat dipelajari. Budaya dapat dipelajari sejak seseorang sewaktu masih kecil, yang memungkinkan seseorang mulai mendapat nilai-nilai kepercayaan dan kebiasaan dari lingkungan yang kemudian membentuk budaya seseorang. Berbagai macam cara budaya dapat dipelajari, seperti yang diketahui secara umum, yaitu ketika orang dewasa dan rekannya yang lebih tua mengajari anggota keluarganya yang lebih muda mengenai cara perilaku. Ada juga nih, misalnya seorang anak belajar dengan meniru perilaku keluarganya.
teman, atau pahlawan di televisi. Begitu juga dalam dunia industri. Perusahaan periklanan cenderung memilih cara pembelajaran secara informal dengan memberikan model untuk ditiru masyarakat. Tradisi adalah aktivitas yang bersifat simbolis yang merupakan serangkaian langkah-langkah atau berbagai perilaku yang muncul dalam rangkaian yang pasti dan terjadi berulang-ulang. Tradisi yang disampaikan selama kehidupan manusia dari lahir hingga mati. Hal ini bisa jadi sangat bersifat umum. Hal yang penting dari tradisi ini untuk para pemasar adalah fakta bahwa tradisi cenderung masih berpengaruh terhadap masyarakat yang menganutnya. Misalnya itu saat Natal yang selalu berhubungan dengan pohon cemara. Dan untuk tradisi-tradisi misalnya pernikahan akan membutuhkan perhiasan-perhiasan sebagai perlengkapan acara tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Tara Febrianti. Kepada Tara Febrianti dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah bahasa dan simbol. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan para audiens mereka, para pemasar harus menggunakan berbagai simbol yang tepat untuk menyampaikan citra atau sifat-sifat produk yang diinginkan. Simbol-simbol ini dapat merupakan simbol verbal atau non-verbal. Komunikasi non-verbal itu bisa seperti contohnya gambar, warna, bentuk, dan bahkan tekstur untuk memberi arti tambahan kepada iklan cetak, merek dagang, dan perancangan kemasan atau produk. Selanjutnya ada simbol verbal. Simbol verbal adalah kata-kata dalam sebuah bahasa tertentu yang berarti setiap kata adalah simbol. Contohnya, jaguar atau macan tutul, seekor hewan yang mahir dan liar yang dapat dilihat di kebun binatang. Contoh selanjutnya adalah mobil mewah. Ini mengandung arti bahwasannya adanya kekayaan atau status. Selanjutnya kita akan bahas tentang enkulturasi dan akulturasi. Nah, enkulturasi ini adalah pembelajaran budaya sendiri. Maksudnya adalah proses sosial di mana individu mempelajari dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakatnya, baik secara sadar atau tidak sadar. Proses ini berlangsung secara sepanjang hidup dan melibatkan interaksi dengan orang lain seperti keluarga, teman, dan masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah pembelajaran budaya baru atau asing. Maksudnya adalah proses sosial yang timbul ketika suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan lain. Nah, jadi para pemasar harus mempelajari budaya tertentu di pasar-pasar potensial yang menjadi target mereka untuk menentukan apakah produk-produk mereka akan dapat diterima para anggotanya atau tidak. Budaya bersifat dinamis. Banyak faktor yang mungkin menghasilkan perubahan budaya dalam suatu masyarakat: teknologi baru, perpindahan penduduk, kekurangan sumber daya, peperangan, perubahan nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipinjam dari budaya lain. Para pemasar harus secara konsisten mempertimbangkan kembali mengapa sekarang konsumen melakukan apa yang mereka lakukan, siapa pembelinya, dan pemakai produk pemasar. Kapan mereka berbelanja, bagaimana, dan di mana mereka dapat dijangkau oleh media dan produk dan jasa baru, dan apa yang perlu dimunculkan. Pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen adalah topik yang penting dalam ilmu pemasaran. Budaya mempengaruhi perilaku konsumen meliputi berbagai cara, seperti contohnya yang pertama, norma agama. Budaya agama mempengaruhi perilaku konsumen dengan menentukan apa yang dianggap benar atau salah. Yang kedua, hukum. Hukum ini mempengaruhi perilaku konsumen dengan menentukan apa yang diizinkan atau yang tidak diizinkan. Yang ketiga, kesopanan. Budaya kesopanan mempengaruhi perilaku konsumen dengan menentukan apa yang dianggap sopan atau tidak sopan. Yang keempat, pengaruh budaya populer global. Budaya populer global mempengaruhi perilaku konsumen dengan menentukan apa yang dianggap trendy atau yang tidak trendy. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, contoh pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, di Indonesia, mayoritas masyarakat berpakaian sopan dan tertutup sehingga mereka memilih pakaian yang sopan dan tidak terbuka. Hal ini berbeda dengan Amerika, di mana masyarakat biasa menggunakan pakaian yang terbuka dan minim.
Kedua, budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan kesopanan dalam berpakaian mempengaruhi keputusan membeli pakaian mereka. Di USA, budaya cepat dan makanan tidak dihidangkan dengan nasi, serta jarang konsumen yang makan di tempat, sehingga tidak ada waktu menunggu untuk mendapatkan makanan. Keempat, McDonald's di India harus menyesuaikan menunya untuk memenuhi pasar India yang memiliki populasi vegetarian yang besar karena keyakinan agama. Perusahaan memperkenalkan pilihan vegetarian seperti burger McAloo Tiki untuk menarik budaya lokal dan meningkatkan penjualan. Kelima, Coca-Cola di Tiongkok. Coca-Cola harus menyesuaikan strategi pemasarannya di Tiongkok, di mana warna merah dikaitkan dengan kekayaan dan kemakmuran. Perusahaan mengubah kemasannya dengan lebih banyak menampilkan warna merah dan emas, sehingga lebih menarik bagi konsumen Tiongkok dan meningkatkan penjualan. Kesimpulannya, bisnis perlu menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk menarik pelanggan dari budaya yang berbeda. Hal ini melibatkan pemahaman konteks budaya di mana produk yang dipasarkan dan menyesuaikan pesan pemasaran agar sesuai dengan target audiens. Dengan memahami budaya, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan kesadaran pasar. Itulah penjelasan kami tentang pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan kami, memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.